Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafaldi Rahman dari kelas D3TT4201, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan jurnal praktikum cloud computing modul kedua, yaitu membangun suatu WordPress menggunakan berbagai layanan AWS. Jadi di praktikum kedua kali ini kita mengkombinasikan beberapa layanan yang disediakan oleh AWS untuk membuat suatu web server, dan di dalamnya kita menginstal WordPress. WordPress ini merupakan aplikasi open source yang di dalamnya kita bisa membuat berbagai post seperti blogspot seperti ini. Nah, jadi beberapa layanan yang digunakan antara lain ada VPC, ada EC2, dan juga ada RDS. Yang pertama, untuk RDS sendiri atau Relational Database, ini merupakan layanan yang disediakan oleh AWS yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu relational database, di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis database yang bisa kita gunakan. Antara lain ada Amazon Aurora, ada MySQL, ada MariaDB, ada PostgreSQL, dan lain-lain. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan database MySQL. Nah, selanjutnya untuk EC2 ini merupakan layanan yang digunakan untuk membuat suatu komputer secara virtual. Sama seperti praktikum modul pertama, namun untuk modul kedua kali ini kita menggunakan OS Linux yang dibuat oleh Amazon. Di dalamnya kita juga memberikan IP-nya seperti ini. Nah, di sini juga kita membuat atau kita dikenakan dengan salah satu service, yaitu Elastic IP. Di mana Elastic IP ini digunakan untuk istilahnya ngebind IP pada suatu service. Misalkan di sini kita ngebind IP untuk instance di Elastic IP yang ini. Jadi jika kita associate si Elastic IP ini dengan misalkan di instance-nya, jadi si instance ini akan memiliki IP yang tetap pada IP sekian. Jika misalkan kalau kita nggak pakai Elastic IP, saat kita stop dan kita run lagi, IP-nya akan berbeda-beda. Sedangkan kalau kita sudah buat atau kita menggunakan Elastic IP, dia IP-nya akan tetap, dan sistemnya akan menyewa. Jadi IP ini kita sewa pada AWS ini. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah VPC atau Virtual Private Cloud. Jadi VPC ini menyediakan layanan untuk jaringan komputer secara virtual yang bersifat private. Jadi semua instance dan juga RDS ini terkoneksikan melalui VPC. Yang di dalamnya juga sudah ditambahkan konfigurasi seperti IP yang digunakan, lalu subnettingnya, lalu seperti security group atau rules-rulesnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk mengakses si instance ini pada praktikum kali ini kita menggunakan software yang dinamakan PuTTY. Dimana PuTTY ini cara kerjanya mungkin sama seperti SSH, atau kita gunakan untuk meng-SSH untuk meremote si instance yang kita miliki. Karena kita gunakan PuTTY, makanya kita bisa mengerjakan ini di OS Windows. Nah, namun karena ini bersifat VPC atau bersifat private, maka dari itu public key yang kita dapat sebelumnya yang .pem itu harus kita convert dulu menjadi private key atau .ppk menggunakan software PuTTYgen. Nah, di dalamnya kita bisa konfigurasi seperti MySQL-nya, lalu database-nya, juga kita gunakan web server Apache. Jika sebelumnya kita menggunakan web server Nginx, maka di praktikum kali ini kita menggunakan web server Apache atau HTTPD. Nah, di sini kalau kita cek sudah running,
dan bisa kita akses menggunakan IP yang ada di instansinya, misalkan di IP ini dan juga di public DNS. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini adalah layanan AWS bisa kita kombinasikan untuk membuat suatu web server yang di dalamnya, atau buat suatu web server yang di dalamnya bisa kita install WordPress ini, dimana nantinya data-data ini akan disimpan dalam suatu database, yaitu database MySQL. Nah, jadi si AWS ini aplikasinya memudahkan kita, karena untuk membuat suatu web server kita tidak perlu memikirkan seperti layanannya untuk mencari apa saja, karena semua layanan tersebut sudah disediakan oleh AWS. Jadi kita tinggal menyewa pada AWS, tidak perlu mencari untuk menginstal sana sini, kita tinggal gunakan, kita tinggal create, kita tinggal configure, kita tinggal jalankan. Jadi yang pasti lebih mudah. Ya, mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.